student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always happy and healthy. Okay, before we start our study, let's pray basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Oke, seperti biasa sebelumnya kalian siapkan dulu buku tematik dan lembar soal yang sudah kalian ambil. Hari ini kita sudah sampai di subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Sekarang kalian ambil buku tematik kalian buka di subtema yang kedua halaman 127. Di situ ada sebuah bacaan atau ada dongeng yang menceritakan tentang kisah kucing kecil. Nah, sekarang coba kalian pause dulu video ini, kemudian kalian baca ya. Sekarang waktu kita untuk menganalisis dongeng yang sudah kita baca. Coba kalian buka di halaman 128. Di situ ada pertanyaan untuk menjawab kemampuan kita dalam membaca dongeng. Oke, masih ingat dongeng itu ada beberapa unsur. Yang pertama tokoh, latar, tempat, dan amanat. Di sini di halaman 128 ada pertanyaan, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, tokoh dari dongeng tersebut atau dongeng kisah kucing kecil yaitu yang pertama adalah kucing kecil, kemudian kuda, kemudian sapi, kucing tua, dan pemilik ladang. Oke, setelah itu ada pertanyaan lagi, mengapa kucing kecil bersedih? Kenapa? Karena kucing kecil merasa tidak memiliki apa yang dimiliki kuda dan sapi. Jadi dia merasa tidak berguna dibandingkan dengan hewan peliharaan lainnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang dikatakan kucing tua? Nah, kucing tua ini memberikan saran kepada kucing kecil. Nah, kucing tua berkata, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Jadi kucing kecil ini harus bersyukur tentang apa yang sudah diberikan Pencipta untuk membahagiakan tuanmu. Tuanmu itu tadi yaitu pemilik ladang. Pertanyaan terakhir yang paling bawah, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, setelah mendapat nasihat dari kucing tua, kucing kecil mulai melaksanakan apa yang diberikan nasihat dari kucing tua. Dia mulai berpikir bahwa meskipun saya tidak seperti hewan-hewan peliharaan lain, tapi saya bisa menghibur pemilik ladang saat pulang kerja. Nah, itu adalah sebagian hal yang perlu kita pahami saat kita membaca sebuah dongeng. Sekarang kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Di bab yang kemarin atau yang sebelumnya kita sudah belajar sifat pertukaran atau komutatif dalam atau pada penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pada perkalian. Sekarang kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Masih ingat rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya sama dengan penjumlahan, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Jadi di sini ada sebuah bilangan. Kalian bisa melihat di halaman 129 ya. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali ini 4A, ini B, berarti 3 dikali 4 ya. Kemudian soal yang kedua, 5 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Berarti ini adalah 5 dikali
6. Sama dengan 6 dikali 5. Jika kalian sudah paham tentang rumusnya, pasti kalian sudah paham mengerjakan soal ini. Nah, sekarang di halaman 129 dan 130 itu kalian juga diperintahkan untuk menjumlahkan. Maksudnya 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan, nah sama dengan yang di sini adalah jumlahnya. Berarti 3 kali 4 12. Kemudian yang bawah juga 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 6 kali 5 30. Nah, ini juga ada di soal latihan yang Bu Rizka berikan di lembar kerja kalian. Kalian bisa mengerjakannya dengan teliti. Kemudian di halaman 131 itu merupakan ada gerakan menirukan hewan. Jadi nanti kalian bisa memutar lagu kupu-kupu yang lucu. Kemudian kalian bisa melakukan gerakan sederhana sesuai dengan yang ada di halaman 131. Oke, jangan lupa juga di lembar soal yang Bu Rizka berikan, kalian bisa memberikan checklist jika kalian sudah menghafal bilangan perkalian yang ada di lembar tersebut. Oke, ini merupakan akhir dari pembelajaran kita. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat.